firman dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengiringinya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ya, puji Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang itu artinya beralih kepada kehidupan yang baru dari kehidupan yang lama. Berpindah tempat, berpindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kehidupan yang baru itu ada di dalam Kristus. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu kehidupan yang baru ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus sama dengan menjadi pengikut Yesus. Itu kehidupan yang baru. Ya, nah, kita tadinya bukan pengikut Yesus, tapi kita sudah berpindah dari kehidupan yang tidak pengikut Yesus, yang penyembah ilah-ilah lain, yang bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi iblis yang menipu kehidupan manusia semua di dunia ini. Kita sudah berpindah dari sana kepada kehidupan yang baru. Itulah kehidupan yang ada di dalam Yesus atau menjadi pengikut Yesus. Tapi waspada, saudaraku, sebab banyak yang mengikut Yesus, banyak mengikut Yesus utamanya bukan untuk mencari hidup yang kekal. Ini menjadi awasan dalam kehidupan kita. Ya, banyak yang menjadi pengikut Yesus, mengikut Yesus berbondong-bondong. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu ya, 5 sampai 27. Tapi utamanya bukan untuk mendapatkan, bukan untuk mencari hidup yang kekal dan mengikut Yesus, tapi untuk mendapatkan berkat-berkat yang jasmani, terutama dalam kehidupan mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Ya, namanya bukan untuk mendapatkan berkat-berkat, bukan untuk mendapatkan hidup yang kekal dalam Tuhan, tapi berkat-berkat yang jasmani. Sehingga karena utamanya dalam hidupnya bukan untuk mendapatkan hidup kekal, tapi berkat-berkat yang jasmani, sehingga satu waktu bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan Tuhan kehidupannya. Ya, jika sudah diberkati atau jika tidak diberkati oleh Tuhan, jika dia sudah diberkati oleh Tuhan, maka dia bisa meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel juga setelah diberkati dengan berkat anak-anak, mereka diberkati dengan harta benda yang banyak dari Tuhan, berkat-berkat anak-anak, dengan ladang-ladang yang subur dan lain sebagainya, berlimpah susu madu, mereka tanah yang subur dikatakan, yang diberkati oleh Tuhan, tapi mereka akhirnya meninggalkan Tuhan setelah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Justru berkat itu juga mereka menjadi berhala-berhala. Bangsa Israel menjadi bertuankan mamon. Nah, bertuankan mamon itu bangsa Israel, bertuankan mamon, kekayaan-kekayaan dunia dalam kehidupan. Mereka meninggalkan Tuhan yang sebenarnya. Itulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka bertuankan mamon. Sampai sekarang bangsa Israel yang ada di timur tengah itu masih bertuankan mamon. Mereka kehilangan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kehilangan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah ya, itu ketika diberkati juga meninggalkan Tuhan, tapi juga ketika diberkati juga meninggalkan Tuhan. Dia akan kecewa, putus asa, tawar hati, bersungut kehidupan. Dia akan meninggalkan, kecewa karena enggak mendapat berkat Tuhan. Mungkin Tuhan menderita sakit penyakit dalam kehidupannya. Nah, seperti tidak ada pertolongan, dibiarkan Tuhan dalam kehidupan sakit penyakit, miskin, dia kecewa, putus asa, dan meninggalkan Tuhan juga kehidupannya. Meninggalkan, seutamanya dia mengikut Tuhan itu bukan untuk mendapat hidup kekal, tapi untuk yang jasmani. Sehingga jika dapat juga jasmani bisa meninggalkan Tuhan. Nah, seperti dalam Matius pasal 22, memberikan undangan kepada orang duda, mereka berkata, aduh, kami baru beli dadah, baru beli lembu, baru ini, baru itu, mohon dibantu ya. Nah, itu saya sudah diberkati. Mereka lupa Tuhan. Nah, dan juga kalau Tuhan izinkan tidak diberkati, miskin dan sebagainya, juga meninggalkan, dia bersungut kecewa, putus asa, meninggalkan Tuhan dalam kehidupan. Semoga tidak bisa. Yang benar, saudaraku,
Mengikut Tuhan itu utamanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu utama. Kita berdoa supaya diberkati sekolah, pekerjaan, semua berdoa. Perlu diberkati Tuhan. Perlu kesehatan, semua perlu diberkati Tuhan. Nah, perlu diberkati Tuhan. Tapi utama dalam kehidupan kita mengikut Tuhan bukan itu utamanya. Utamanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu utama. Ya, kesehatan semua perlu didoakan. Saya juga terus mendoakan. Berkat jasmani sampai diberkati, sekolahnya berstudinya perlu ya. Kita juga berdoa di Tuhan, tolong semua yang sekolah, yang sedang bekerja, usaha semua tolong Tuhan diberkati. Tapi utamanya bukan itu, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sehingga dalam situasi apapun kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Dalam situasi apapun, tidak dalam sesuatu menderita, tekanan dan lain sebagainya, kita tidak meninggalkan Tuhan. Semoga kita bisa ya. Bagaimana menjadi pengikut Yesus? Bagaimana mengikut Yesus? Wahyu pasal 14. Wahyu pasal 14. Bagaimana menjadi pengikut Yesus? Mengikut Yesus. Wahyu pasal 14 ayat yang keempat sampai ayat 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja yang pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban terwasulun bagi Allah bagi anak domba itu. Dan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Inilah saudaraku menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus bagaimana? Yaitu tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, gak mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, gak ditebus dari antara manusia, jadi korban sudah milik Tuhan dan mempelai wanita. Ya, kemudian di dalam mulut tidak terdapat dusta. Malam ini naik selangkah lagi, di dalam mulut tidak terdapat dusta. Ini sebenarnya menjadi pengikut Yesus. Seperti Yesus yang di dalam mulutnya tidak terdapat dusta. Tidak ada dusta. Waktu Petrus pasal 2 dikatakan dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di mulutnya. Nah, jadi kita juga menjadi harus seperti Yesus, mencontoh Yesus. Menilai tidak ada tipu di dalam mulut. Coba baca dalam 1 Petrus. Nah, bagaimana kepala begitu tubuh kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam mulut tidak ada dusta. 1 Petrus 2 ayat 23. Ia tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut. Tipu itu tidak ada dalam mulut. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Ya, semoga kita bisa. Dusta juga termasuk ajaran palsu. Tipu itu ajaran palsu. Tidak ada di dalam mulut. Ya, semoga bisa. Inilah kita menjadi pengikut Yesus. Kita meneladan Yesus dalam kehidupan kita. Yaitu di dalam mulut tidak terdapat dusta. Berarti di dalam mulut tidak terdapat dusta berarti selalu berkata benar. Itu di dalam mulut tidak terdapat dusta. Ya, berarti selalu berkata benar. Termasuk saya sebagai anggota gembala selalu berkata benar, mengajarkan pengajaran yang benar. Apapun resikonya. Ada kalanya saya bisa ditinggal jemaah. Dan ini banyak hamba Tuhan takut. Tuhan pengajaran benar, apalagi tegas lagi, benar-benar menegakkan daku dari segala. Wah, nanti ditinggal bagaimana tidak ada. Karena pakai logika. Dipakai logika dalam berpikiran. Tidak pakai firman. Sehingga apa? Lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Sehingga dia melayani bukan untuk keselamatan jiwa, untuk perut kepentingan makan. Karena dia melayani perut, nanti perut dibinasakan. Dia manusia tarakan. Semoga bisa. Ya. Termasuk saya masih melayani sekarang buat Tuhan. Masih melayani bukan ya, biar nanti beliau ini nanti dia dewasa. Karena dia bilang, kenapa makan? Karena dia bilang, emak, kirim nama dulu. Kirim nama dulu rekennya. Itu apa itu? Ya, masa aku dari berkati. Aku di sini minum apa berkati. Enggak apa-apa, sudah tidak usah perlu. Pakai saja. Tidak usah panas.
Gak apa-apa lah terdorong, dia tergerak udah pakai saja, tergerak itu sendiri terpakai saja, nggak usah. Nah, nanti aku melayani kalau sempat gitu lagi, wah, udah jadi orang bebas. Saya pakai saja, gunakan melayani. Aku tahu jemaat dia ada lebih kurangnya itu 300 orang, lebih kurangnya 300 orang. Secara jasmani banyak berkat ada pakai pelayanan. Karena aku juga jalan dengan firman, untuk melayani tanpa pamrih, tanpa pakai saja. Gak mau tolong, berbulan-bulan berapa kali udah ngomong di berkat ini, gak mau saya. Pakai saja. Saya kalau firman tanpa pamrih, supaya bersih hati saya pun bersih. Nah, itu bersih. Ya, inilah saudara. Di dalam mulut tidak terdapat dusta, berarti selalu berkata benar. Selalu berkata benar. Ya, maksud saya berkata benar mengajarkan pengajaran. Berkata benar kita semua kepada sesama berkata benar, dan kepada Tuhan berkata benar. Selalu benar. Kepada sesama berkata benar, dan kepada Tuhan berkata benar. Bagaimana supaya berkata benar kepada sesama? Bagaimana supaya berkata benar tidak lagi suka mendustai sesama? Nah, bagaimana supaya berkata benar, supaya selalu berkata benar kepada sesama, selalu berkata benar. Nah, berkata benar, anak kepada orang tua berkata benar, mulai dari nikah suami istri berkata benar. Nah, sesama berkata, bagaimana supaya bisa berkata benar kepada sesama? Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-25. Ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Karena kita sesama anggota. Nah, kalau ini rumahnya ini anggota ini satu anggota, maka ini saling mendustai. Tidak ada yang saling mendustai ini dalam tubuh ini. Nah, bisa mengerti? Nah, kalau sesama anggota tidak ada saling mendustai. Tangan kiri menipu tangan kanan. Enggak, karena satu dia, satu anggota tubuh Kristus. Ya ini saudara, bagaimana supaya bisa berkata benar ya kepada sama, ya tidak saling mendustai lagi, tapi justru membuang dusta. Bagaimana? Harus menganggap sesama itu adalah anggota tubuh Kristus. Menganggap sesama itu anggota tubuh Kristus. Itulah diri sendiri. Menganggap sesama itu anggota tubuh, itulah diri sendiri. Kalau sudah dianggap, mana mungkin mendustai? Mana mungkin kita dustai? Istri, kita anggap diri kita sendiri. Suami, teman satu dan lain, mana mungkin kita mendustai lagi? Mana mungkin kita membuang dusta berkata benar? Berkata benar. Nah, ini kepada sesama. Hanya menganggap sesama itu anggota tubuhnya. Anggota tubuh itu itulah yang arti dulu itu diri sendiri, anggap diri sendiri. Nah, anggap diri sendiri. Ya, dalam kehidupan. Semoga bisa tidak mendustai sesama lagi, tidak berkata dusta kepada sesama, tapi berkata benar. Nah, berkata benar kepada sesama, selalu berkata benar. Semoga kita bisa mengerti. Selama kita tidak menganggap sesama itu diri sendiri, wah, berdusta. Berdusta itu berarti merugikan orang lain. Menipu orang, masa diri sendiri, kalau dianggap masa kita merugikan diri sendiri. Siapa pernah merugikan diri sendiri? Tidak pernah. Nah, tidak pernah menipu diri sendiri. Masa ditipu diri, tidak pernah. Semoga bisa anggap sesama itu anggota tubuh, itulah diri sendiri. Diri sendiri. Itu yang membuat dia akan mendustai sesama. Nah, di rumah anak menganggap diri sendiri. Kalau waktu ini pokoknya dikasih dia uang, sesuatu ada kelebihan itu dikembalikan karena diri sendiri. Tidak mungkin ditipu dia lagi karena dirinya sendiri. Coba kan nyala, oh ini lain aku sendiri. Coba kalau dia angkat diri sendiri, kalau nak kembalikan ke nanti kemana perasaannya? Nah, dia angkat diri sendiri seperti perasaanku juga nggak enak kembalikan. Bisa mengerti kan? Nah itu menganggap sudah diri sendiri. Menganggap itu saya tidak lagi mendustai. Ya, semoga bisa mengerti. Itu kepada sesama. Bagaimana supaya selalu bisa berkata benar kepada sesama. Kemudian berkata benar kepada Tuhan. Kemudian berkata benar kepada Tuhan. Bagaimana berkata benar kepada Tuhan? Bagaimana berkata benar
kepada Tuhan. Nah, bagaimana berkata benar kepada Tuhan? Ayo suami istri, kalau enggak dirinya sendiri enggak mau menderita itu. Enggak enak. Begitu juga, masa kita dikatakan enggak enak juga. Jujur saja, berkata benar. Semoga bisa. Ya, nah, ini kepada Tuhan. Pak, bantu apa? Bantu apa? Lampu apa? Habis Pak. Ya saya anak anjingnya nanti tinggalan anjing orang Pak siapa itu? Digilas pula nanti tinggal. Suruh digeser anak gini kemarin itu nanti main ke apa? Roda anginnya itu bisa digilas, diputar-putar jadi mati. Kasih saya Pak. Apa di rumah biar diambil apa? Sirnya mana? Dicabut, kulkas dicabut itu buat. Kulkas dicabut sama cocok nasi kalau. Haleluya. Ya, ini. Ya sudah, cepat masuk cepat. Sudah, ya. Ya, ini kemudian kepada Tuhan. Nah, berkata benar kepada Tuhan. Bagaimana berkata benar kepada Tuhan? Bagaimana berkata benar kepada Tuhan? Mazmur 56. Mazmur 56. Mazmur pasal 56. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Najarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Najarku itu janji. Ya, najarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Ya sampai. Nah, ini bagaimana berkata benar kepada Tuhan? Apa yang dinajarkan atau dijanjikan, ya apa yang dinajarkan atau dijanjikan kepada Tuhan. Nah, apa yang dinajarkan kepada Tuhan dilakukan dalam hidup. Itulah berkata benar. Berkata benar kepada ya. Apa yang dinajarkan atau yang dijanjikan kepada Tuhan dilakukan dalam hidup. Nah itu Ustaz tidak ada di dalam hidup. Sudah kita menjanjikan kepada Tuhan, kita lakukan dalam hidup. Ya, khusus bagi kita orang percaya Tuhan. Apa sebenarnya janji kita kepada Tuhan untuk dilakukan? Khusus kita sebagai orang percaya Tuhan. Apa sebenarnya janji kita kepada Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita? Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19. Ayat yang ke-7 sampai 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah Musa menerima firman, baru dikumpul semua bangsa Israel baru diberitakan kepada mereka semua firman yang sudah diterima dari Tuhan. Terus ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Ya,
segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu. Ini kita sebagai orang percaya, apa sebenarnya janji kita kepada Tuhan untuk dilakukan? Itu berjanji untuk melakukan, janji untuk melakukan semua perintah Tuhan. Janji untuk melakukan semua perintah dari pihak Tuhan. Tuhan menyampaikan semua firman-Nya. Dari pihak kita, ini janji kita, ada janji. Ada janji dalam kehidupan untuk melakukan semua perintah, melakukan semua perintah. Semoga kita bisa mengerti, ya. Semoga bisa mengerti. Ini saudara. Kesimpulan dari semua perintah Tuhan untuk dilakukan, kesimpulan dari semua perintah Tuhan untuk dilakukan ialah takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan taat dengan kebenaran pada firman Tuhan. Ini kesimpulan dari semua firman Tuhan, ya, dari semua perintah Tuhan untuk dilakukan, yaitu takut, kita takut akan Tuhan dan taat dengan kebenaran pada firman Tuhan. Itu Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ini kesimpulan, ya, kesimpulan dari semua perintah Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita takut akan Tuhan dan taat dengan berpegang pada perintah, taat dengan benar, taat dengan benar. Mari di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah semua perintah dari sekali kita dengar perintah Tuhan. Akhir dari semuanya itu, kesimpulan dari semuanya itu, takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya, karena ini adalah kewajiban setiap ini orang. Kewajiban kita semua sebagai orang percaya. Ya, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan dan taat dengan benar pada firman Tuhan, pada firman Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti, ya. Ini kehidupan janji untuk dilakukan kepada Tuhan. Itu janji untuk melakukan semua perintah Tuhan, dan kesimpulannya itu dari semua perintah Tuhan itu dilakukan, kita takut akan Tuhan dan taat dengan kebenaran pada firman Tuhan. Mengenai takut akan Tuhan, mengenai takut akan Tuhan, Ayub pasal 1. Ayub pasal 1. Ini mengenai takut akan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 1. Ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini mengenai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dikaitkan dengan saleh. Kita hidup saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Itulah kehidupan yang takut. Itulah bukti kehidupan yang takut akan Tuhan. Bukti hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan semua. Kehidupan yang takut akan Tuhan. Buktinya kehidupan yang Tuhan. Saleh. Saleh itu kesungguhan ibadah. Itu saleh. Kalau bermain-main dalam ibadah itu orang tidak takut akan Tuhan itu. Tidak takut akan Tuhan, tapi memuaskan dagingnya, tabiat dagingnya. Itu orang tidak takut akan Tuhan itu. Tidak takut. Termasuk saya, kalau bermain-main dalam ibadah, tidak setia dalam penggembalaan, tidak setia dalam penggembalaan, memberi makan domba. Itu juga saya bukan orang takut akan Tuhan. Tidak ada kesalehan, kesungguhan dalam ibadah, dalam penggembalaan. Itu bermain-main, mengikuti suara antikris. Tabiat tadi. Kemudian juga jujur. Itu orang takut akan Tuhan. Ingatkan dengan jujur kehidupan. Jujur, terutama jujur mempertahankan pengajaran yang benar. Jujur kehidupan kita, pertahankan pengajaran yang jujur. Jujur mempertahankan pengajaran yang benar, mempertahankan kebenaran Tuhan. Jujur kehidupan kita. Jujur kehidupan kita. Semua kita bisa mengerti, ya. Sehingga dalam situasi pun, dalam penderitaan, dalam apa, tetap pertahankan. Pertahankan pengajaran yang benar. Itu orang jujur. Itu orang jujur. Semoga bisa. Kalau jujur itu, kalau
Di dalam kitab Wahyu itu bagaikan permata kristal, batu kristal. Nah, itu kejujuran. Nah, itu kejujuran. Jujur pertahankan pengajaran yang benar. Ya, jujur. Tidak mau dicemari. Nah, tidak mau dicemari dengan ajaran yang lain. Tidak mau mendengar ajaran yang lain di luar firman pengajaran yang benar. Dan tetap bertahan. Tetap bertahan sampai garis akhir. Apapun masalah, apapun resikonya, mau apa dikucilkan orang, tetap bertahan. Tetap bertahan dalam kehidupan. Itu orang takut. Selalu saling jujur dan juga menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Nah, Amsal pasal 8 ayat 3 berkata, takut akan Tuhan itu membenci dosa-dosa, menjauhi kejahatan dalam kehidupan. Semoga bisa menjauhi kejahatan itu dimulai dari nikah. Itu menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan harus dimulai dari nikah. Dimulai dari nikah. Yaitu Matius pasal 2 14 sampai 16. Ini kejahatan dalam nikah yang dijauhi. Matius pasal 2. Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 sampai 16. Ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Tidak setia. Padahal dialah orang untuk laki-laki. Banyak kali laki-laki tidak setia kepada istrinya. Istri dari masa mudanya tidak setia. Terus ya. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang kehendaki kesatuan itu keturunan? Yang dikehendaki kesatuan nikah itu keturunan ilahi. Keturunan itulah pembangunan tubuh Kristus. Terus ya. Jadi jagalah dirimu dan jagalah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Terus sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta Allah. Maka jagalah dirimu dan jagalah ini menjauh kejahatan dimulai dari nikah. Itu dalam nikah tetap dijaga kesetiaan. Dalam nikah tetap dijaga kesetiaan. Kesetiaan suami istri tetap dijaga dalam nikah. Ya, jangan ada perceraian, jangan ada perceraian, kawin cerai, kawin perselingkuhan, jangan ada. Tetap dijaga kesetiaan dalam nikah. Ya. Dan jangan ada kekerasan. Itu menjauh kejahatan dalam nikah. Jangan ada kekerasan. Apa itu kekerasan? Memaksakan kehendak sendiri, jangan ada. Jangan ada. Suami jangan paksakan kehendak sendiri. Istri jangan pernah paksakan kehendak sendiri. Anak jangan paksakan kehendak sendiri. Jangan paksakan. Tetapi apa? Mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Dalam nikah mengikuti kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendak sendiri. Jangan paksakan kehendak. Itu kekerasan. Itu kekerasan. Memaksakan kehendak sendiri. Tapi yang diikuti apa? Yang diikuti apa? Yang dilakukan apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam nikah. Kalau kehendak Tuhan dalam nikah, nanti anak taat pada orang tua. Kalau paksakan kehendak sendiri, tidak mau taat, melawan kerjanya. Tidak mau taat, karena dia dipaksakan, itulah kekerasan. Terjadi kekerasan. Istri, kalau udah kehendak Tuhan diikuti dalam kehidupan, tunduk pada suami dalam segala yang benar. Ingat dalam segala yang benar. Jangan dalam dosa. Kalau dalam dosa, itu memaksakan kehendak sendiri itu. Kehendak sendiri kekerasan itu. Suami mengasihi istri. Suami mengasihi istri. Tidak berlaku kasar kepada istri. Itu kehendak Tuhan di dalam nikah. Kalau ada dosa, kesalahan, kekurangan, saling mengaku, saling mengaku, saling mengaku. Saling mengaku. Kalau paksakan kehendak sini tidak mau mengaku dosa, tidak mau mengampuni. Itu kekerasan, itu kehendak sendiri. Itu menjadi kalau nikah seperti itu nikah yang dibenci oleh Tuhan. Nikah yang dibenci Tuhan. Yang dibenci siapa? Yang melakukan kekerasan, yang memaksakan kehendak, itu yang dibenci. Itu yang dibenci. Kalau suami tidak memaksakan kehendak sendiri, bukan suami yang dibenci, tapi istri. Kalau suami memaksakan kehendak istri yang dibenci. Kalau anak memaksakan kehendak sendiri, itu yang dibenci oleh Tuhan. Tapi yang tidak memaksakan sendiri, tapi kehendak Tuhan, dia mendapat belas kasih Tuhan. Mendapat belas kasih Tuhan. Semoga kita bisa ini, saudaraku, dalam nikah menjauhi kejahatan, ya, menjauhi kejahatan. Kelanjutan menjauhi kejahatan,
Wahyu pasal 9. Dimulai dari nikah, jauhi kejahatan. Itu orang takut akan Tuhan. Ya. Kelanjutan menjauhi kejahatan. Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai 21. Ya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, terus tidak juga bertobat dari perbuatan lama mereka. Sekalipun sudah kena malapetaka, bencana dan lain sebagainya, tidak juga mau bertobat. Seperti Firaun, sekalipun sudah 10 tulah, 1, 2, 3 sampai 10 tidak mau juga sadar, tidak mau bertobat kehidupan. Dan akhirnya ditenggelamkan dalam laut. Kalau nanti lautan api neraka selamanya. Semoga bisa. Ini karena apa? Karena membiasakan diri mengeraskan hati, membiasakan diri sampai suatu waktu keras seperti batu, tidak bisa lagi sadar, tidak bisa mengaku dosa, tidak mau bertobat. Semoga bisa. Kalau masih keras seperti batu empedu, masih bisa dioperasi, dikeluarkan. Itu saja udah mau mati. Ini memang batu ini membuat penderitaan. Ayo jangan pertahankan babi ya. Membuat penderitaan. Membuat penderitaan asal batu di dalam penderitaan. Yang dipertahankan gunung batu, itulah Tuhan. Jangan batu keras hati, batu penderitaan. Membuat penderitaan. Kalau ada batu penuh, batu kepahitan, makan pun tidak selera, makan firman tidak senang. Dikasih yang enak pun enggak enak. Itulah kalau ada batu kepahitan dalam nikah. Kalau ada batu kepahitan dipertahankan, udahlah berdamai. Enggak enak dia berdamai, enggak mau. Muak makanan firman. Itu ada batu empedu, batu kepahitan. Belajar dari batu empedu. Itu mau dioperasi, dikoreksi, disucikan, mengeluarkan batu-batu. Kalau enggak membawa kematian, kebinasaan selama. Terus baca lagi ya. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat, yang berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kain tidak akan melihat atau mendengar atau berjalan. Terus. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan perjudian. Ini kelanjutan menjauh kejahatan, itu bertobat dari menyembah roh jahat. Bertobat dari menyembah roh jahat. Roh jahat termasuk iri hati, kebencian dalam kehidupan. Bertobat dari menyembah roh jahat juga termasuk berdukun-dukun, percaya kepada dukun-dukun paranormal dan lain sebagainya. Itu roh jahat semua. Berhala-berhala, ada ajaran turun temurun, ada istilah itu roh jahat itu yang masuk kepada manusia. Bertobat dari menyembah semuanya, ya, dari menyembah roh jahat. Kemudian juga menyembah berhala-berhala. Bertobat dari menyembah berhala-berhala. Berhala-berhala itulah dimulai hati yang keras, yang seringkali tidak kelihatan, degil hatinya. Itu ya, menyembah berhala-berhala. Dan juga segala sesuatu menghalangi kita untuk setia beribadah, melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan termasuk kemalasan, malas. Udah didorong Roh Kudus, ayo menyembah, berdoa, malas, melawan, mengeraskan, enggak jadi menyembah Tuhan. Itu berhala juga, yang tidak kelihatan, yang tidak sudah didorong, sudah digerakkan Roh Kudus, tapi tidak mau. Nanti akhirnya habis waktunya. Besok itu lagi, nantilah. Hanya nanti. Didorong berpuasa, nantilah. Akhirnya nanti habis tahun nggak berpuasa. Ini berhala juga dalam kehidupan, melawan Roh Kudus. Lalu selalu berdoa, Roh Kudus bekerja engkau dalam hidupku. Roh Kudus bekerja memang, tetapi melawan. Itu berhala, menentang kuasa Roh Kudus dalam kehidupan. Ya, semoga bisa memahami. Menyembah berhala juga, menyembah emas dan perak, ini bertuakan mamon dalam kehidupan, sehingga menjadi kikir serakah dalam kehidupan. Kemudian juga menyembah batu dan kayu.
batu dan kayu. Itu tadi sudah ada keras. Dia menyembah batu dan kayu. Kayu tadi ada daging. Manusia darah daging yang dipertahankan dalam kehidupannya. Itu kayu. Semoga bisa. Kemudian juga mereka tidak bertobat dari membunuh, sihir, percabulan dan pencurian. Bertobat dari membunuh, dari sihir, percabulan dan pencurian. Bertobat dalam kehidupan. Itu kehidupan yang menjauhi kejahatan. Itu kehidupan yang menjauhi. Itu orang yang takut akan Tuhan. Semoga bisa. Dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan dari kehidupan. Semoga bisa mengerti. Jika kita menjauhi kejahatan, jika kita menjauhi kejahatan dalam nikah, dan jika bertobat dari roja dan lain sebagainya, jika kita menjauhi kejahatan apa saja, itu sama dengan kita memutuskan hubungan dari si iblis. Sedang memutuskan hubungan. Seringkali kita tidak mau putuskan hubungan dari iblis. Mau ingin tetap bersekutu dengan setan. Padahal sudah ditebus oleh darah Yesus. Hanya darah Yesus menebus kita supaya kita putus hubungan dari iblis, dari setan-setan benih sejahat. Ya, semoga bisa. Sekali lagi, jika kita menjauh kejahatan sama dengan kita memutuskan hubungan dengan si iblis. Hasilnya apa? Kalau kita memutuskan putus hubungan dengan gelap putus hubungan, maka hasilnya Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan yang menyesatkan mereka disesatkan lewat melakukan kejahatan. Itu setan menyesatkan manusia, hamba Tuhan yang melakukan kejahatan ke dalam nikah dan lain sebagainya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai. Ini hasilnya kalau kita memutuskan hubungan dengan iblis, maka hasilnya, saudaraku, hidup kita tidak turut dihukum. Nanti iblis dihukum dalam lautan api neraka, nabi palsu nanti dihukum. Tapi kalau kita sudah memutuskan hubungan dengan iblis, hidup kita tidak turut dihukum dan tidak turut disiksa dalam lautan api neraka selama. Iblis dihukum, nabi palsu nanti dihukum, tapi kita tidak turut dihukum lagi. Tidak turut disiksa dalam lautan api neraka selama. Semoga kita bisa. Jadi kalau kita tidak memutuskan hubungan dengan si iblis, melakukan kejahatan oleh anak, melakukan kejahatan, satu waktu firman Tuhan ini akan digenapi. Hidupnya iblis yang disiksa, dihukum, dilemparkan, dia juga akan dihukum, dilemparkan, disiksa dalam api neraka selama. Soalnya tidak putus hubungan dengan iblis. Tapi kalau sudah putus hubungan, iblis dihukum, para malaikatnya itu antikris nabi palsu semua dihukum, yang ikut melakukan kejahatan semua dihukum, tapi kita bebas, tidak turut dihukum, dan disiksa dalam lautan api neraka selama. Berarti kita ada di dalam kerajaan surga, hidup bersama Tuhan selamanya. Semoga kita bisa. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjauhi kejahatan? Pertanyaan, bagaimana kita ini bisa menjauh kejahatan? Itu karena cenderungnya mau berdosa. Begitulah manusia, darah manusia berdosa. Bagaimana? Pertanyaan, bagaimana kita bisa menjauh kejahatan? Yeremia pasal yang keempat. Supaya kita tidak dihukum lagi, ya, bersama dengan iblis. Tuhan sebenarnya menentukan hanya setan yang mau dihukum. Maka sampai ditebus manusia berdosa supaya tidak turut setan lagi bersama setan dihukum. Tapi manusia tidak mau, ya dihukum kehidupan. Mari, ini pertanyaan, bagaimana kita bisa menjauhi kejahatan? Yeremia pasal 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan, tidak dihukum lagi. Berapa lama lagi tinggal dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan? Ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjauh kejahatan? Jawabnya, hati kita harus menerima firman. Hati kita harus menerima firman dan mentaati firman yang menyucikan kita dari kejahatan. Ini hati ini.
Hati kita harus dikatakan sini, bersihkanlah hati. Nah, ini firman. Ini firman yang menyucikan hati kita dari kejahatan-kejahatan. Ya, nah ini bagaimana kita bisa menjaga hati kita harus menerima firman dan mentaati firman yang menyucikan kita dari kejahatan-kejahatan, yang menyucikan kita dari kejahatan-kejahatan. Jadi bisa tidaknya menjauhi kejahatan itu tergantung hati. Itu bisa tidaknya menjauhi kejahatan tergantung hati kita. Hati yang menerima firman yang menyucikan tergantung hati ini. Nah, bukan tergantung gemuk kurus, pandai bodoh, kaya miskin, bukan, tergantung hati ini. Tergantung hati yang mau menerima firman dan mentaati firman, yang mau menerima firman yang menyucikan. Kalau hati kita menerima bisa, kalau hati kita menerima bisa, semua bisa mengerti. Tergantung hati. Jadi mau yang muda, mau yang tua, umur berapapun tergantung hati semua. Kadang-kadang ada orang tua, udah tua ini, udah nggak bisa lagi. Enggak, bukan kasih itu. Kalau begitu nanti yang muda-muda bisa menerima semua. Nah, di zaman dulu buktinya yang muda-muda juga tenggelam dalam api neraka. Tenggelam, bukan dalam di air bah semua. Karena semua dikatakan pada umumnya pada zaman dulu kecenderungannya berbuat kan, ya mau muda tua apa semua. Ayo ke depan kita, jangan pandang umur orang. Hati sekarang, hatinya bukan karena tua, bukan karena muda. Banyak yang nggak bisa juga. Tergantung hati, bukan tergantung tua muda, miskin bodoh kaya bukan itu. Nggak ada kaitan dengan yang disebut hati. Nah, semoga bisa ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menjauhi kejahatan. Hati kita harus menerima firman yang menyucikan kita dari kejahatan. Jadi bisa tidaknya menjauhi kejahatan tergantung hati yang mau menerima firman. Tapi hati manusia cenderung keras. Inilah hati manusia, cenderungnya keras. Tidak mau melembut menerima firman. Cenderungnya keras. Sekalipun sudah dituntun firman terus diulang-ulang, disucikan itu firman, diulang-ulang, tapi terus hatinya keras. Roma. Nah, itu sayangnya kecenderungan hati manusia itu tidak mau menerima, tidak mau mentaati. Sekalipun sudah diulang-ulang disucikan firman dari kejahatan, tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Termasuk tadi berulang-ulang dikatakan, ayo kamu udah berdua yang keras, pertahankan yang keras. Nah, ini saudara, ini kecenderungan hati. Sekarang didorong-dorong, dan kalau didorong itu berarti penyucian terjadi. Dari berhala-berhala ke penyucian terjadi. Ini, ayo kamu benar, dan didorong, penyucian terjadi itu. Tapi tidak mau juga, ini keras, cenderungnya keras. Ayo kamu setia, ayo utamakan Tuhan, ayo utamakan mengasihi Tuhan. Udah didorong, itu penyucian itu. Tapi cenderungnya keras hati manusia itu. Nah, ini saudara. Tapi dari banyaknya bangsa di dunia ini, yang paling keras hatinya bangsa Israel. Tapi kalau bangsa Israel saja bisa dibuat Tuhan ribut, apalagi kita. Amin. Nah, sekeras apapun bisa. Mari, ini kecenderungan hati. Roma pasal yang kedua, ayat 4-5. Ya. Maukah engkau menganggap seperti kekayaan, kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Menuntut itu kepada itu firman yang terus menyucikan mengulang-ulang. Terus ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu, mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan dalam kehidupan. Hukuman yang akan dinyatakan mengeraskan. Ini sayang, hati manusia cenderungnya keras, mengeraskan hati, tidak melembutkan hati menerima firman Tuhan. Padahal supaya kita bisa menjadi kehidupan yang menjauh kejahatan, hati ini harus melembut, harus menerima firman yang menyucikan hati kita, supaya hati kita ini disucikan, kita menjauh kejahatan dari kehidupan kita. Tapi sayangnya hati manusia ini cenderungnya keras. Itu kecenderungan hati manusia keras. Sekalipun diulang-ulang keras. Padahal kalau merasa terus menimbun murka Tuhan. Karena kejahatan menimbun kita.
dalam kehidupan. Semoga Tuhan. Sekarang bagaimana supaya hati selalu melembut menerima firman. Bagaimana supaya hati selalu melembut menerima firman. Yang kecenderungannya keras, bagaimana supaya bisa. Termasuk saya kecenderungannya keras, bagaimana supaya bisa melembut. Selalu hanya melembut, hanya menerima firman Tuhan yang menyucikan kehidupan kita, yang menyucikan nikah-nikah, yang masih ditandai dengan kejahatan. Semoga bisa mengerti. Ya, mari ini bagaimana supaya hati selalu melembut menerima firman Tuhan yang menyucikan. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11. Ini jalan keluar. Lukas pasal 11. Ini hati kita ini masih sedang bertahan kebenaran. Iya, yang bertahan bilang aja. Itu sudah masih kali ini. Nah, ini benar mengeraskan hati. Saya udah tahu nanti masih keras. Nanti yang kaya. Atau kali ini nggak apa-apa dulu. Atau nanti dulu kita ini mengeraskan hati. Kecenderungan. Ayo, ini sudah. Mari ini. Bagaimana supaya hati selalu melembut menerima firman Tuhan. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Kalau diminta, diberi. Kalau diminta hati yang lembut, diberi oleh Tuhan. Ini perkataan Tuhan, masa Tuhan berdusta? Minta ya. Kalau kita nggak mau minta sementara hati kita ini membatu terus, mengeras. Kalau nggak minta hati yang lembut itu milik Tuhan, hati Tuhan. Kalau nggak diminta hati Tuhan kepada hati kita ini, ya tetap keras. Mintalah maka diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Cari kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ketok pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapatkan. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika hanya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jadi jika kamu yang jahat tak memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam Galatia 5 buah roh, salah satu kelemahan dan memberikan Roh Kudus yang melembutkan hati. Keras sekalipun bisa menjadi lembut. Musa orang yang sangat keras hati. Banyak kali dia menunjukkan kekerasan hatinya. Disuruh dia, Musa, aku perintahkan kepada dia, aku tidak pandai bicara, udahlah si Harun saja. Itulah cok tahu dia, malah ngatur Tuhan. Gak usah aku si Harun saja. Akulah tadi dia tidak bisa ngomong, tidak pandai bicara. Dan Tuhan katakan, siapa yang membuat mulutmu itu? Siapa yang membuat matamu bisa melihat? Telingamu bisa melihat? Siapa? Aku Tuhan. Kalau tak dengar-dengar apapun yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Kali kita mau melawan bolak-balik Musa banyak juga. Tapi karena dia sering naik gunung, meminta menyembah. Wah, hati yang keras semakin berubah menjadi lembut. Musa disebut orang yang paling lembut. Bisa menjadi orang paling lembut. Ini jalan keluar. Ya, supaya kita bisa melembut menyembah. Kita harus tetap berdoa dan menyembah berulang-ulang, tetap berdoa. Meminta itu tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa dan menyembah berulang-ulang sampai mendapatkan hati yang lemah lembut menerima firman. Sampai kita memiliki hati yang lemah lembut, selembut Yesus. Sampai kita mendapatkan hati yang lemah lembut, selembut hati Yesus, yaitu hati hanya taat saja pada firman Tuhan. Kalau kita pada firman yang menyucikan, hati hanya taat saja. Kita harus tetap berdoa dan berulang menyembah itu. Roh Kudus mengurapi kehidupan kita untuk melembutkan hati yang keras. Melembutkan hati yang keras diubah menjadi lembut sampai selembut hati, yaitu hati hanya taat saja. Hati hanya taat saja pada firman Tuhan. Taat pada firman yang menyucikan.
taat pada firman yang menyucikan kita dari semua kejahatan, dari semua berhala, dari semua kemalasan, semuanya tak dengan. Ayo terus berdoa. Kalau terus berdoa, lawannya di situ, lawan yang keras, banyak doa, menyembah Tuhan, ditambah puasa. Nah, hari Kamis kita puasa, itu melembutkan hati, merobek daging yang keras ini. Saya termasuk masih ada, belum tuntas, belum seperti Yesus. Itu sebabnya saya tetap banyak berdoa, menyembah berguru Tuhan. Terus saya berdoa, tiap kali saya berdoa, Tuhan, hati yang lembut seperti Engkau, tolong aku. Saya masih ada. Mungkin Bapak Ibu tidak boleh, tapi saya masih ada. Belum selembut hati Yesus. Yang sampai minum cawan pun disuruh bapaknya teguk. Tidak layak dia minum itu, dia tidak ada dosa, tidak teguk, dia teguk. Jangan kehendakmu kehendak. Jangan kehendakmu kehendak. Hanya taat saja. Hanya taat saja. Nah, termasuk berdoa. Kalau udah digerakkan terus. Nantilah. Memang berdoa juga, tapi sebenarnya kata nanti tidak boleh. Tidak boleh. Memang saya bangun juga, bangkit juga kata lagi lah. Sebenarnya tidak boleh. Oh iya, itu sudah nyata. Kalau kayak nantilah, itu juga sudah ada kekerasan. Sudah ada kekerasan. Mungkin tidak terlalu besar seperti batu yang lain. Mungkin batu yang banyak diangkat. Mungkin tinggal kecil mungkin, tapi juga masih ada kekerasan. Tidak boleh. Begitu gerak, oh iya. Kasih karunia Tuhan, digerakkan itu kasih karunia Tuhan. Tapi seringkali kita masih ada batunya. Ayo kalau besar kali batunya, udah digerakkan sulit. Jangan bergerak-gerak. Tinggal kecil mungkin dikatakan itu langsung digerakkan. Nantilah, udah digerakkan nantilah. Itu juga masih ada yang keras. Ini koreksi untuk saya juga. Saya juga mohon sama Tuhan, tolong aku lepaskan aku dari dunia. Hanya melembut seperti Engkau. Hanya melembut seperti Engkau. Jangan ada sekecil apapun lagi. Sekecil jangan ada sih. Nah, apalagi sudah diulang dulu. Ayo, masih berat batunya. Lebih berat dari batu penuh. Masih berat batunya. Ayo bagi depan kita. Ya kan begitu diingatkan apa saja ingatkan. Ya Tuhan, jangan nanti lagi. Ya Tuhan, itulah lembut seperti itu. Jangan kehendak saja. Sekalipun sangat menderita mungkin. Ya Tuhan, ya Tuhan, jangan kehendak. Wah itu hati sudah lembut seperti Yesus. Hati lemah lembut seperti Yesus. Semoga kita bisa menerima firman yang menyucikan. Jika hati sudah taat saja pada firman yang menyucikan, yang pertama, jika hati sudah taat saja pada firman yang menyucikan, yang pertama, kita bisa menjauhi semua kejahatan-kejahatan. Kita bisa menjauhi semua kejahatan sekecil apapun, kita bisa menjauhi semua kejahatan-kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Perhatikan, banyak yang melihat kita seperti awan mengelilingi kita. Di mana-mana kita dilihat orang. Mungkin kita nggak lihat dia, tapi lihat. Ini, siapa ini? Hati-hati kehidupan kita. Kalau tercemar pakaian putih ini, tercemar, wah, kecil pun diperhatikan orang. Ayo ke depan, terus baca ya. Itu pun tergembala mengenakan pakaian putih. Bersalut emas itu bagai pakaian putih, pakaian ilahi. Sedikit saja lebih kelihatan, banyak yang melihat. Ayo, ini bisa menjadi satu. Karena itu, sekali baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melihat kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa begitu banyak itu, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Merintangi apa dalam perlombaan? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu banyak itu, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini yang kedua, jika hati sudah taat saja pada firman Tuhan yang menyucikan. Yang kedua, kita bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan.
kepada kita. Dan bisa berlomba dengan tekun, tak tersendat-sendat lagi, bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa perlombaan itu yang diwajibkan bagi kita? 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Apa perlombaan itu yang diwajibkan bagi kita? Ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Hanya satu orang saja turut berlari. Tapi hanya satu orang menuju hanya yang menang. Hanya yang menang dalam berlari. Nah, perlombaan itu yang mendapatkan hadiah mahkota yang abadi. Sekali lagi ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Terus, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu larilah begitu rupa sehingga kamu berlarilah begitu rupa di jalanan. Terus ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang kekal. Itulah kemuliaan kekal selama-lamanya. Ya, ini apa perlombaan itu yang dilakukan bagi kita? Perlombaan itu berlari untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Inilah perlombaan yang dilakukan bagi kita. Berlari untuk mendapatkan mahkota. Namanya orang berlari tidak boleh sedikit menoleh ke belakang. Bisa terbentur dengan bisa terjungkal. Pusat pandangan ke depan. Ini perlombaan yang terbaik, ya. Nah, kita berlari, ya, kita berlari untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Berlari artinya tidak bermalas-malas, tidak lalai dan tidak berlambat-lambat, tapi bersegera. Itu berlari, ya, tidak bermalas-malas, tidak lalai, tidak berlambat, tapi bersegera. Bersegera apa? Bersegera untuk hidup benar, bersegera untuk hidup suci, jangan berlama-lama. Bersegera untuk hidup benar, bersegera untuk setia berkobar, beribadah, melayani, bersegera untuk setia berkobar, beribadah, melayani Tuhan. Jangan menoleh ke belakang. Kalau menoleh bisa terjatuh, bisa terantuk, bisa terjungkal kehidupan. Tapi berlari, bersikap tidak bermalas-malas, tidak lalai, tidak berlambat-lambat, bersegera untuk hidup benar, bersegera. Bisa sangka kalah ditutup, ayo kalau sudah boleh bersegera untuk hidup suci, bersegera untuk setia berkobar, beribadah, melayani Tuhan, bersegera ke depan kita untuk setia berkobar, beribadah, melayani Tuhan, dan bersegera berbuat kebaikan, bersegera berbuat kebaikan kepada sesama, bersegera berbuat kebaikan. Yuk saling mendoakan satu yang lain, itu berbuat kebaikan juga. Terima kasih kemarin ya, mendoakan ibu supaya ditolong oleh Tuhan. Kebaikan yang lain juga sudah berbuat, Tuhan memberkati semua. Bersegera berbuat kebaikan. Ya, saling mendoakan satu yang lain, saling bertolong-tolongan satu yang lain, saling mengasihi, saling mengaku, saling mengampuni. Itu berbuat kebaikan. Semoga kita bisa mengerti kepada sesama, kepada Tuhan kita berbuat kebaikan. Ayo kita utamakan Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari dalam kehidupan kita, lebih dari siap kita utamakan Tuhan dalam kehidupan. Beribadah melayani kita utamakan semua. Beribadah kita utamakan ibadah. Ayo kehidupan kita satu waktu mungkin kalau karena ada suatu urusan penting di mana mungkin. Ayo kalau pergi kemana tetap beribadah, cari tempat di situ. Amin. Cari tempat beribadah. Ya mungkin karena ada sesuatu yang sangat penting mungkin kalaupun di mana ayo tetap. Kalaupun jauh mungkin dari tempuh, berapa tempuh, pergian mungkin sebagainya, ayo tetap, jangan keluar kandang penggembala. Kita mau menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan, amin. Domba yang baik. Ya, karena sesuatu mungkin bisa karena kunjungan, karena melihat orang sakit. Kalau karena sesuatu penting, tapi beritahu gembala, permisi, beritahu jangan domba yang tidak tergembala tiba-tiba loh di mana orang yang nggak tahu. Jangan. Kalau ada sesuatu saya pertimbangkan. Oh iya nggak apa-apa sudah. Tapi di tempat di mana tetap ingat ibadah dan hanya ibadah, pengajaran yang benar juga.
harus tergembala sesuai dengan kita di sini menerima. Jangan ketika di mana boleh beri. Jangan. Harus tetap dalam ibadah yang benar, penggembalaan. Utamakan Tuhan. Kebaikan tergembala dalam kehidupan kita. Mulai kehidupan yang berlari. Ya, kalau kita berlari untuk mendapatkan mahkota, kalau berlari pasti dapat. Pasti dapat. Sama dengan kita mendapat mahkota yang kekal, kehidupan yang dipermuliakan bersama Tuhan selama. Mahkota itu hari pernikahan. Di kehidupan 39 dipermuliakan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.